Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Lab AP. Nah, kali ini bersama saya, Khairul Juansyah, selaku host pada episode kali ini. Nah, teman-teman Lab AP, kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber keren nih, dari kelas 1G, dari kelompok 1 kebetulan nih. Di sini ada 7 orang keren kali ya, tapi di sini kita biar semakin akrab sama teman-teman penonton semua, sama pendengar semua. Boleh gak sih kita kenalan terlebih dahulu? Mau dari yang ujung kanan apa dari sini dulu nih? Dari situ. Oke, karena suara terbanyak dari sini dulu nih, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prianto, NIM 666125079. Oke. Perkenalkan, nama aku Adis Batiar dengan NIM 66612501113. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Zawa Safira dengan NIM 66612502248. Halo semuanya, perkenalkan aku Afifah Dwi Damayanti dengan NIM 666120198. Halo semuanya, kenalin aku Rifdara Ratulaisi dengan NIM 661250103. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Amalina Ramadhani dengan NIM 66612500095. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Uli Agustin dengan NIM 66612500182. Oke, makasih nih teman-teman semua dari kelompok 1 udah memperkenalkan dirinya. Nah, teman-teman semua, di sini kita bakal bahas terkait SDGs poin ke-6 nih. Kebetulan yaitu temanya tentang air bersih dan sanitasi. Nah, kebetulan di sini kita bakal banyak membahas terkait air bersih dan sanitasi yang berfokus di Sumatera Utara dalam konteks pencapaian SDGs poin ke-6 itu nih, teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita kan udah bersama teman-teman yang lain. Jadi biar gak lama-lama langsung aja kita mulai kali ya untuk opening dari apa sih yang kalian tahu terkait air bersih dan sanitasi yang ada di Sumatera Utara. Boleh nih Zahwa, gimana sih menurut kamu jelasin apa sih isu air bersih ini menjadi bagian krusial di latar belakang podcast pada kita kali ini? Baik, kita semua pasti udah tahu ya teman-teman kalau misalnya air itu merupakan suatu kebutuhan sebagai suatu kebutuhan bagi setiap manusia, maupun dari kehidupan sehari-hari seperti kita mencuci, memasak ataupun membersihkan diri dan juga kita minum kan kita membutuhkan air. Nah, teman-teman bagaimana jika misalnya air yang kita konsumsi ataupun air yang kita gunakan sehari-hari itu air yang tidak tersanitasi ataupun air yang masih kotor, itu pasti justru akan menimbulkan banyak macam-macam masalah kesehatan kepada tubuh kita dan juga pastinya kita merasa tidak nyaman. Yang seharusnya air itu digunakan untuk membersihkan diri, tetapi dengan air yang kotor ataupun yang belum tersanitasi itu akan membuat badan kita tuh tetap lengket dan bukan yang bersih malah lengket. Dan teman-teman, air yang tidak tersanitasi itu ciri-cirinya seperti berwarna keruh, berwarnanya tidak jernih dan juga baunya seperti besi ataupun berbau logam dan juga rasanya tuh asin. Sedangkan air yang jernih dan air yang baik itu airnya tidak ada rasanya dan tawar. Dan hal ini tuh sangat amat penting bagi pemerintah untuk memfokuskan agar setiap daerah ataupun setiap pusat-pusat desa yang kecil ataupun terpencil itu mudah untuk mengakses airnya, yang pastinya air yang bersih dan sudah tersanitasi yang layak. Oke, bener sekali nih yang udah dikatain sama Zahwa tadi. Jadi sebenarnya masalah air bersih dan sanitasi ini bukan hanya masalah teknis aja gitu ya, karena ini juga masalah kemanusiaan yang karena ya sebagaimana kita sebagai manusia, kita tuh sering banget menggunakan air. Kita nggak bakal apa ya, nggak bakal hidup berjauhan dengan air gitu. Nah, mungkin tadi kan udah secara gambaran singkat terkait air bersih dan sanitasi kali ya. Di sini kita lanjut ke sebelahnya nggak sih, ke Adis nih. Boleh nih Adis, menurut Adis itu sendiri kan tadi udah dijelasin ya sama Zahwa terkait apa itu air bersih, sanitasi dan sebagai macamnya. Tantangan utama yang dihadapi ini khususnya di PDAM Medan nih dan pemerintah daerah Sumatera Utara nih dalam penyediaan air dan sanitasi itu gimana ya, Dis, kalau boleh tahu? Oke, jadi di dalam SDGs nomor 6 ini yang pasti ada beberapa tantangan yang bisa dibilang kompleks. Yang pertama itu ada infrastruktur dari penempatan air bersih ini bisa dibilang kurang memadai. Bisa karena tempat penampungannya sudah karatan yang menyebabkan apanya itu bocor. Kan airnya jadi terbuang kan karena kebocoran itu. Terus juga
sumber airnya tercemar oleh limbah industri dan juga sampah dari rumah tangga. Terus pertumbuhan penduduk di negara kita ini kan cukup besar dan cepat ya, yang ngebuat adanya ketidakseimbangan nih antara sumber air bersih dan, jumlah penduduk yang ada. Terus juga peran pemimpin masyarakat di sekitar lingkungan tersebut masih bisa dibilang cukup minim untuk mengatasi, masalah yang kompleks, gitu. Oke, baik nih Adis. Mungkin teman-teman juga setuju gak sih sama perkataan yang dikatain oleh Adis tadi? Tadi masalahnya tuh banyak banget ya Iya, terkait terkait PDAM dan air bersih yang ada di Medan dan terutama di Sumatera Utara itu sendiri. Nah, sebagai mahasiswa administrasi publik, kalau kita ngomongin masalah, kita nggak cuma sekedar berbicara dong, berbicara hanya omongan belaka, tapi kita harus tahu juga nih datanya itu kayak gimana sih, apakah tantangan ini tuh munculkan kesenjangan dan lain sebagainya nih. Boleh, Afifa gimana sih cara kamu mendeskripsikan kondisi akses air minum layak di Sumatera Utara nih berdasarkan data-data yang kamu cari gitu? Oke, akses air minum layak di Sumatera Utara ini sebenarnya menunjukkan perkembangan pesat dalam 1 dekade terakhir. Pada 2014 ini, di angka 40%, maka di 2024 ini, ada di angka 90%. Namun meskipun tren provinsi terlihat sangat progresif, peningkatan ini belum berlangsung merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Beberapa daerah, terutama daerah kepulauan seperti Kepulauan Nias, itu tuh masih jauh tertinggal dan belum bisa mampu merasakan manfaat perkembangan infrastruktur air minum yang optimal. Dari data BPS 2023, terlihat jelas memang disparitas akses minum layak di Sumatera Utara. Kayak ada daerah perkotaan seperti Tanjung Balai itu tuh udah mencakup 100% air minum layak. Terus juga ada Siantar itu tuh udah 99,96, lalu ada Tebing Tinggi itu 99,13%. Jadi sebagian kota besar ini sudah di level hampir penuh karena infrastrukturnya itu jauh lebih siap. Namun kondisi ini tuh sangat kontras dengan wilayah kepulauan. Seperti Kabupaten Nias itu tuh masih di angka 51%. Dan kota Gunung Sitoli itu juga setara lah angkanya Dengan Kabupaten Nias iya tadi itu betul Mas. ya? Terus juga dengan arti kawasan ini tuh masih belum dapat mengakses air minum layak yang optimal gara-gara infrastrukturnya belum layak. Begitu, Oke, Kak. oke baik nih. Tadi juga kan udah dijelasin berarti sebenarnya, di Sumatera Utara nih, terkait air bersih atau air minum layak tuh, di sebagian kota besar itu udah cukup memadai. Iya. Namun di sini ada kesenjangan nih dari Kabupaten Nias itu sendiri, di kepulauan-kepulauan itu sendiri terkait, air bersih, air minum layak itu juga. Nah, ke Sony gak sih nih sekarang? Boleh nih Sony, gimana sih akses sanitasi layak dari apa sih polanya tuh apakah sama sama air minum layak dengan sanitasi layak? Boleh nih Sony Oke. dijawab. Jadi mengenai akses sanitasi air bersih yang layak itu polanya tetap sama Kak Juan. Di mana yaitu menunjukkan ketimpangan spasial mengenai akses sanitasi layak itu polanya serupa Kak Juan, yaitu menunjukkan ketimpangan spasial yang substansial, yang dimana wilayah seperti Deli Serdang ataupun Humbang Hasundutan menunjukkan performa yang luar biasa, yang dimana cakupan itu berkisar antara sekitar hampir 100%. Namun, kelompok wilayah dengan tingkat terbawah lebih terkonsentrasi di kawasan kepulauan dan pesisir selatan. Seperti Nia Selatan. Nia Selatan itu mencatat pencapaian terendahnya yaitu hanya berkisar 15-20% saja, diikuti dengan wilayah Nias, Sipolga, dan juga Mandailing Natal. Oleh karena itu, Kepulauan Nias termasuk di antara 10 10 daerah nggak sih? daerah dengan sanitasi terburuk di Sumatera Utara. Oke, mungkin gitu ya penjelasan dari Sony terkait eh, terkait sanitasi air minum sanitasi layaknya apa enggak gitu ya.
Tadi kan di sini kita semua udah tahu nih masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara, di daerah-daerah Sumatera Utara terkait air bersih dan sanitasi itu kita udah tahu semua terkait masalah-masalahnya. Nah, mungkin di sini kita pengen tahu sih, karena kalau misalkan kita berbicara mengenai masalah, pasti ada dampaknya dong ke kita juga. Nah, dampak nyata dari kurangnya akses air bersih dan sanitasi layak ini bagi masyarakat daerah-daerah tersebut apa? Boleh ada yang mau jelasin nggak? Sih aku pengen jelasin. Jadi, Oke. dampak jadi dampaknya ini sangat serius bagi kesehatan masyarakat. Karena air bersih ini susah didapat, pasti masyarakat menggunakan air yang kotor dong dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, air Betul. ini pasti, mengandung banyak bakteri dan juga virus yang menyebabkan berbagai macam penyakit, contohnya seperti kolera, terus, diare, tipes, dan sebagainya. Dan juga ada masalah jangka panjangnya, seperti kekurangan gizi, malnutrisi, terus juga stunting. Jadi selain itu kekurangan air bersih, jadi kondisi daerah, yang padat penduduk dan juga, akses air bersihnya ini kurang, Kurang. jadi ini, pasti Banyak penyakit yang berdatangan gitu ya bagi iya, masyarakat. iya Iya. gitu, ya. Oke, makasih nih Alina atas penjelasannya terkait dampak-dampak mengenai air. Kalau misalkan kita nggak ada air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat tuh dampaknya kayak gimana? Oke, sebenarnya tadi yang dijelasin oleh Alina tuh dampaknya tuh sangat buruk ya ke kita sebagai masyarakat. Betul banget nih, karena kalau berbicara mengenai air, kan tadi kita udah jelasin juga ya kalau misalnya kita sebagai manusia tuh nggak bakal jauh dari air gitu. Kita untuk mandi pun kita butuh air, untuk, makan, minum, dan juga sebagainya kita juga butuh air gitu. Jadi dampaknya ini benar-benar luas dan kalau misalkan kita terus-terusan di daerah Sumatera Utara ini nggak ada air bersih itu bakal ngancam generasi kita ke depannya gitu. Nah, oke, tadi kan kita udah berbicara mengenai masalah, dampak dari masalah itu tuh kayak gimana, kita beralih ke solusinya nih. Nah, Najwa boleh nggak sih menurut kamu strategi apa sih yang harus digunakan, baik itu strategi dari teknis ataupun kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini gitu? Menurut aku, masalah sanitasi dan air bersih di Sumatera ini bisa kita selesain bareng-bareng kalau kita kerjainnya juga bareng-bareng, terus, strateginya juga tepat. Nah, dari aku ada tiga strategi yang utama. Yang pertama itu, kerja sama. Pemerintah itu nggak bisa berdiri sendiri, tentunya perlu dukungan dari masyarakat, terus dari perusahaan swasta atau dari organisasi lain, contohnya seperti CTLS ya. Itu, di mana warga itu diajak untuk, si Untuk apa nih, Adis? Bekerja sama untuk Oh. membantu pemerintah tuh bisa. ya, Oke, seperti mungkin kayak itu. gitu. Terus kalau masyarakat merasa ikut punya peran, maka hasilnya juga akan bertahan cukup lama. Terus yang kedua itu ada teknologi yang sederhana. Nah, jadi bukan soal teknologi yang canggih, tapi teknologi yang mudah dipakai seperti filter air sederhana atau juga ada toilet yang ramah lingkungan, itu juga bisa bantu banget, buat daerah terpencil yang kesulitan untuk mengakses air. Terus yang ketiga itu ada, pendanaan. Banyak daerah yang ingin memperbaiki, layanan air bersih, tapi karena anggarannya kurang, makanya perlu dana tambahan. Nah, Betul. bisa lewat kerjasama dengan perusahaan yang memiliki program sosial atau juga bisa, bantuan dari lembaga internasional atau bisa juga lewat water bonds yaitu di mana, dana khusus untuk membiayai proyek air bersih. Jadi dengan cara ini proyek bisa tetap terus berjalan. Nah, jadi kalau kerjasamanya jalan, terus strateginya tepat dan dananya juga jelas, eee kondisi air dan sanitasi di Sumatera Utara ini bisa meningkat jauh lebih cepat. Terima kasih. Oke. Oke, baik nih, makasih juga tadi, sama siapa tadi kalau nggak salah Najwa ya? Iya, yang udah ngejelasin terkait strategi mengenai teknis dan juga, kolaborasi antara pemerintah ataupun swasta untuk mengatasi masalah air bersih ini. Tadi kan kita udah dari Najwa perihal itu, mungkin, Rifda kali ya bisa nambahin, kita, beralih ke POV dari pemerintah itu sendiri gitu. Apa sih implikasi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah, air bersih dan sanitasi yang ada di Sumatera Utara itu sendiri untuk memastikan strategi-strategi yang udah dijelasin oleh Najwa tadi
itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan di lapangan, pemerintah itu perlu mengambil kebijakan yang lebih holistik atau saling terhubung. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu ada di penguatan regulasi. Pemerintah itu perlu menetapkan standar yang kuat dan jelas untuk kualitas sanitasi dan air, agar semua aturan-aturan itu berjalan dengan lancar, bukan cuma di atas kertas saja, Kak. Oke, bener Yang banget. kedua itu ada peningkatan edukasi terhadap masyarakat. Nah, kampanye dan sosialisasi juga perlu banget untuk menambah pemahaman masyarakat bagaimana cara menjaga lingkungan yang bersih, bagaimana cara menjaga lingkungan yang benar, kemudian penggunaan air yang benar juga agar tidak terjadi pemborosan air, Kak. Bukan cuma air yang kotor aja kan, Kak. Pemborosan air juga itu berdampak banget kan di Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan sumber daya air, di mana pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan sumber daya air, terutama di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Nah, jadi keberlanjutan sumber daya air itu perlu dijaga agar bisa berlanjut sampai jangka panjang. Gitu sih, Oke, Kak. bener banget nih yang dikatain oleh Rifda tadi. Semoga pemerintah pun bisa merealisasikan apa yang udah kita diskusikan tadi ini ya. Benar. Mungkin karena nggak kerasa kali ya kita udah berbicara panjang di podcast kali ini mengenai SDGs poin 6 tuh terkait air bersih dan sanitasi mungkin. Jadi diskusi kali ini tuh kita berharap banget supaya pemerintah itu bisa memberikan perhatian besar kepada peningkatan infrastruktur di daerah gitu kan. Terus juga kita bisa nyimpulin juga tadi terkait diskusi kita kali ini tuh ada kemajuan signifikan dalam akses air minum, di separatis akses air bersih dan juga sanitasi di Sumatera Utara itu sendiri. Oke, mungkin itu. Mungkin cukup kali ya karena kita udah berbicara terlebih dari 15 menit. Makasih nih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah hadir di podcast Lab AP ini. Makasih Sony, Adis, Najwa, Rifda, terus ada siapa lagi? Afifah dan juga Alina gitu ya. Makasih banyak ya buat hari ini kedatangan kalian. Nah, mungkin teman-teman penonton setia dari podcast Lab AP, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 kelas 1G pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.